Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dilarang berseteru atau bermarahan lebih dari 3 hari. An Amirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu lil muslimin an yahjura musliman fawfa layalin. Artinya dari Hashim bin Amir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim berseteru dengan saudara atau sahabat lebih dari 3 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan berseteru berRamadan melebihi 3 hari. An Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu la yahillu li muslimin an yahjuru musliman fawqa thalathati layalin. Artinya dari Hisham bin Amir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru dengan saudara atau sahabat muslimnya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis larangan berseteru atau bermarahan melebihi 3 hari. An Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu muslimin an yahjuru musliman fawqa thalathati layalin. Artinya dari Hisham bin Amir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru dengan saudara atau teman muslimnya melebihi 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membaca hadis larangan berseteru atau bermarahan melebihi 3 hari. Mulai. An Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalathati layalin. Artinya dari Hisham bin Amir qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru dengan saudaranya atau sahabat muslimnya melebihi 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghafalkan doa dan hadis larangan berseteru bermarah-marahan melebihi 3 hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hisham bin Amirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu la yahillu li muslimin ayyah jura muslimang fauqa salasi layalin. Artinya, dari Hisham bin Amir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru atau bermarah-marahan dengan saudara atau sahabat muslimnya melebihi 3 hari. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis larangan berseteru atau bermarahan lebih dari 3 hari. An Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahlihu lil muslimin an yahjura musliman fauqa salasatin layalin. Artinya, dari Hisham bin Amir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru dengan saudara atau sahabat muslimnya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu lil muslimin an yahjura musliman faqas salan satilas. Artinya, dari Hisham bin Amin dari Rasulullah yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru dengan saudara atau sahabat muslimnya lebih dari 3 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan berseteru memarahan melebihi 3 hari. Ang Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu la yahillu li muslimin ang yahjura li musliman fauqa salasati layalin. Artinya, dari Hisham bin Amir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru muslim dengan saudara atau sahabat muslimnya lebih dari 3 hari. Riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan berseteru bermarahan melebihi 3 hari. An Hisham bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu lil muslimin an yahjura musliman fauqa salat sati
layalin. Artinya dari Hisham bin Amir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk berseteru dengan saudara atau sahabat muslimnya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Ahmad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Saya akan membacakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang di Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan bunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail, Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim alaihissalam dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Nabi Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri keliru. Satu-satunya cara menyadari penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta serta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela diri sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya, tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam,
Dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapi diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim. Inilah yang dianugerahkan alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon supaya diperkenalkan melihat kekuasaannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta serta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela diri sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya, tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapi diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim. Inilah yang dianugerahkan alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon supaya diperkenalkan melihat kekuasaannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim